Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas rekan-rekan seluruh Nusantara, khusus di Desa Pulau Sangkar ini, sanak famili dan juga rekan-rekan semoga sehat, dimudahkan segala urusan dan juga beraktivitas dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hari ini saya fokus ke masalah Rancong Telang di ujung Pegaruyu. Hari ini saya hanya membahas soal luhah Dipati Sangkar atau luhah Dipati Sangka. Kebetulan yang menjabat sebagai Dipati Sangkar ayah saya sendiri. Tentu saya ingin menyampaikan kepada sanak famili, adat bersendi sarak bersendi kitabullah. Intinya itu adalah pemangku adat yang mampu menerapkan syariat Islam. Sebagai contoh di luhahnya, ketika di luhahnya terjadi perbuatan-perbuatan maksiat, itu bisa ditegur, dan juga sebagai contoh di dalam luhahnya. Saya bertanya kepada saudara-saudari sanak famili yang merasa diri di luhah Dipati Sangka, siapa kira-kira yang lebih ideal untuk jadi panutan Dipati Sangkar dari generasi? Coba kalian lihat, kita tidak perlu banyak debat macam-macam yang lain. Kita fokus, karena ini adalah untuk memperbaiki moral sebenarnya itu. Bagaimana kita hidup berislam, hidup beragama dengan benar. Negara Indonesia dahulunya itu terdiri dari kerajaan-kerajaan Islam lebih dari seratusan, telah meleburkan diri menjadi kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekarang kita dalam kerangka Republik Indonesia. Penghidupan adat ini tentu sebenarnya itu penghidupan akidah. Adat bersendi sarak, sanak bersendi kitabullah. Bagaimana kita hidup beragama dengan benar. Coba kalian lihat, siapa yang patut dicontohkan dalam Dipati Sangkar? Kalau menurut saya, yang levelnya ayah saya yang masih hidup, itu ayah saya sendiri, Supiadi. Siapa lagi di sini itu yang bisa menjadi contoh? Sebenarnya itu menghidupkan berislam, bisa sebagai contoh. Karena kita sudah berada dalam kerangka Republik Indonesia. Menghidupkan adat ini adalah intinya menghidup beragama, hidup berbudaya beragama dengan Islam. Ada yang bilang kita kembali ke Rancong Telang. Rancong Telang itu kan dulu, sekarang itu menghidupkan itu hanya untuk sebagai fasilitas dakwah, sebagai lahan ibadah. Coba logika, ketika panutan dari Dipati Sangkar itu ayah sendiri itu menerapkan dalam keluarganya hidup beragama, insya Allah kami karena sudah dibebankan memang secara agama itu wajib, kami berusaha untuk menghidupkan Islam. Banyak generasi-generasi yang ayah saya sendiri untuk dididik membaca, yang dulu tidak bisa baca ijazah, alhamdulillah banyak, ratusan lebih itu masyarakat Pulau Sangkar ini, generasi 80-an itu, yang lahir 80-an itu yang bisa baca huruf ijazah. Dan juga dari generasi-generasi yang dilahirkannya, alhamdulillah kami ya tidak 100% masih dalam konsep Islam. Jadi intinya apa?
intinya itu menghidupkan adat bersendiri sarak sanak bersendiri kitabullah itu adalah bagaimana di Luhah di Bati Sangkar itu bisa menerapkan kalimat tauhid atau keislaman dalam beribadah, keislaman dalam berbudaya, keislaman dalam bermasyarakat. Coba, siapa yang merasa di Bati Sangkar sebagai contoh? Jangan Anda tergiur hanya untuk jabatan. Jabatan itu bukan untuk mencari uang. Jabatan itu yang sekarang ini yang bisa saya cerna itu adalah bagaimana lahan ibadah kita berdakwah, mencontohkan diri, menegur sanak famili yang di luar Bati Sangkar yang bermaksiat misalnya, atau kedepannya itu bagaimana kita menekan pendangkalan akidah, sekulerisme, liberalisme, narkotika, seks bebas. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, konsep ini sebenarnya mulai berjalan. Udahlah, nggak usahlah lagi kalian permasalahkan. Mampukah kalian sebagai contoh? Jangan kalian hanya memikirkan jabatan, menyalahkan A, B, C, D dan sebagainya. Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kedepannya itu generasi penerus Luhah di Bati Sangkar itu selamat daripada sekulerisme, liberalisme, pengaruh narkotika, judi, alkohol, seks bebas. Itu yang perlu kita pikirkan. Menghidupkan Islam, berislam dalam kehidupan. Oke? Nah, ada yang bilang adat kita berubah. Secara histori memang kita atau Tuan Kumah Liga itu kan dari Minangkabau, dari Pagaruyung. Membuat gedung adat itu sebenarnya itu bukan adat kita berubah. Adat yang dikatakan adat berubah itu adalah misal adat sarak-sarak bersendi kitabullah itu berubah. Nah, sekarang tidak berubah. Itu menghidupkan lagi atas jasa Tuan Kumah Ligai yang telah menerapkan syariat Islam, adat sarak-sarak bersendi kitabullah, maka pemangku adat yang sekarang ini bersatu bagaimana kita membangun pembangunan gedung. Ya, lambangnya memang lambang adat Pagaruyung. Bukan berarti inti di dalamnya berubah. Yang perlu kita perhatikan, efek daripada pembangunan itu sangat besar. Bisa menjadi objek wisata. Ketika nanti itu menjadi objek wisata, itu bisa mendapatkan pendapatan atau income adat. Nah, dari dana itulah kita bisa membangun sumber daya yang berkualitas itu untuk dimajukan ke depan. Misal, yang suka berkelahi dilatihlah mereka untuk berkelahi, ada ajangnya. Yang suka bersilat berlatihlah dalam silatnya. Yang suka olahraga dilatihkanlah. Yang suka MTQ dan sebagainya itu dilatih. Itu semua kan butuh dana. Sumber dana dari mana? Nah, itulah efek ke depan yang ingin dibentuk oleh pengurus-pengurus adat yang bagian. Udahlah, tak usahlah kita itu terus berdebat, tak ada gunanya. Lebih bagus sekarang itu bagaimana kita hidup berislam, karena adat kita sarak-sarak bersendi kitabullah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.